dalam Itok Show with BHS bersama Om Wai. Nah Pak Lut, ini ngomong cerita profil Bapak ketika masih muda dulu. Jadi Pak LBP itu waktu muda dulu itu hobinya itu berantem, berkelahi. Benar gak Pak Lut? Ya dulu saya memang suka berkelahi. Terus Jadi lawannya dulu siapa? SMA Oh. 1 saya masih ingat tuh di Gimana tuh itu? Pekanbaru saya suka berantem. Jadi baju saya kadang-kadang robek. Wah. Kadang-kadang lah waktu muda lah. Jadi Iya. ya itu akhirnya oleh ibu saya, ini bahaya nih kalau gitu nggak sekolah nanti anakku ini. Kirim pindahin saya sekolah ke Bandung. Oh. Nah, Pak Lut, kita punya foto nih. Pak Lut lagi karate ini. Ya. Oh iya. Coba di zoom in ya. Nah. Bukan, itu merpati putih. Oh ini silat Pak? Merpati putih. Silat Ya. merpati putih. Oh. Saya dulu sampai sabuk merah itu. Hah? Ya napas balik dulu. Oh gitu ya, tenaga dalam Pak ya? Iya. Tapi Zaman ini muda benar tuh. barangnya barang keras ini, bukan Keras itu. bikin-bikinan yang Ya enggak barang lah. busa gitu. kan? Kopassus, ini Kopassus. Ini udah Kopassus ini? Udah, Luar biasa. kan paten. Padat kan? Tepuk tangan dong. Jadi sedang berantem, kemudian olahraganya juga disiplin. Apakah ini yang kemudian membawa Bapak ingin jadi tentara? Bagaimana ceritanya? Ya dulu saya jadi tentara itu sebenarnya gara-gara RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58 ya. 58 RPKD itu tolong disikan pada zaman milenial belum tahu ini. Yang tahu cuma zaman kolonial saja. RPKD itu apa? Resimen Para Komando Angkatan Darat. Resimen Para Komando Angkatan Darat. Paham nggak? Ya udah. Terus? Saya lihat jumlah mereka cuma berapa belas orang, itu bisa mengamankan Pekanbaru. Terus saya lihat, wah saya pengen sedih ini satu ketika gitu. Oh. Itu mewarnai saya sehingga akhirnya saya lulus SMA ya saya pengen saya masuk ke ITB. Tapi saya udah mimpi saya pokoknya saya harus masuk di RPKD. Nah, ini Untuk masuk RPKD harus masuk Akademi Militer ya. Saya lamar diterima ya udah masuk. Masuklah kemudian di militer Pak ya. Ini ada foto-foto Pak Luhut ya. Tolong ditayangin fotonya beliau ketika di Ini waktu di Baret Merah nih Pak. Ini waktu di tim-tim. Ini saya ingat ini pada Desember tanggal 30 di Besilau. Masih berkumis juga itu waktu itu ya. Kumis ya enggak ya. Iya. Ini kita merebut Aliu. Apa itu Pak? Aliu kota di selatan Dili. Oh di selatan Dili, timur waktu itu ya. Ya, ini ya perebutan situ kan ketinggian itu. Oh. Ini kita lagi di kota Dili nih dengan ganteng juga ya. Ini kita di ketinggian waktu itu istirahat ini. Oh lagi istirahat. Kita patroli di daerah kalau enggak keliru ini di sebelah timur kota Aliu kalau enggak keliru ini ya. Bisa masih kecil siapa ini? Ini anak saya yang kecil ini ya. Si siapa itu Pak? Udah siapa ini David ya. Dari David ya. Oh dari istri yang pertama ini terus saja. Ya cuma satu. Oh, cuma satu istrinya. Oh ya, nanti gua mau nanya Pak kan boleh. Barangkali zaman now kan sama ya. seperti Om Wai juga di. Om Wai juga takut, satu aja. Banyak Pak Luhut ya. Nah, ini ngomong soal militer Pak. Ada buku itu biografi Pak Emil Salim yang judulnya Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian. Abang LBP ini katanya anak emas dari seorang LB Murdani. Apa benar Pak? Ya memang waktu kali ya Pak Benny Murdani ya memang betul orang tua, mentor yang didik saya banyak. Dan saya pikir saya banyak sekali belajar pada beliau, belajar pada kesetiaan, loyalitas tadi, belajar profesionalisme. Untuk setia kepada atasan, pada teman, pada bawahan. Dan saya kira mewarnai perjalanan hidup saya dan ya beliau menurut saya satu perwira yang sangat saya hormatin. Iya. Yang paling terkenang dari Pak Luhut dari sikap ataupun juga keputusan ataupun langkah-langkah Pak LB Murdani itu apa Pak? Ya beliau itu kan memberi perintah suka-sukanya aja gitu loh. Artinya makanya Pak Luhut juga suka-suka juga sekarang ini. Enggak juga. Beliau juga suka-suka. Jadi satu ketika saya juga akhirnya karena ditegur oleh komandan saya,
Karena saya terlalu sering dipanggil Jenderal Murdani, Pak Benny, ya saya ngadu, bukan ngadu, datang menghadap. Saya Letnan Kolonel, beliau bintang 4. Saya bilang kalau boleh Pak, beri perintah saya melalui komandan saya saja gitu. Karena itu menimbulkan kurang pas Pak gitu. Cemburuan, Ya, sirik, terus segala macam. beliau diam Ah, sambil bikin di meja gitu. ah. Dia bilang, Luhut, kamu tahu bedanya letkol dengan bintang 4? Siap tahu Pak, laksanakan. Ya udah saya diam, nggak ngomong. Udah lagi. laksanakan ya. Ya udah. Pak Benny yang perintahnya kan Bapak ikutin, apalagi di Gultor penanggulangan teror. Jadi siap mati dong Pak ya? Ya sebenarnya bukan siap mati, siap hidup. Oh siap itu. Ya saya kira Pak Benny itu satu contoh. Dia bilang misalnya sama saya gini, ya, tanya kenapa Bapak dengan Pak Harto hubungan tahun 91 tuh saya masih ingat. Hubungan Bapak jadi kurang bagus, saya dengar gitu. Padahal beliau cerita berdua gitu. Dia bilang ya lama kami bicara itu. Ya, terus Pak Benny bilang ya saya mengingatkan Presiden, Pak Harto bukan Presiden, Pak Harto ya ada suatu lah begitu. Mungkin Pak Harto tidak berkenan, ya terus tinggalkan ya sudah Hut gitu. Oh iya. Tapi dia bilang, kamu kan kolonel, waktu itu saya udah kolonel. Ya kamu masih bisa naik pangkat kemana. Saya tidak akan pernah, ini saya untuk kamu ya, dia bilang. Saya tidak akan pernah mengkhianati Pak Harto. Jadi kalaupun ada pada beliau, saya orang pertama akan bela Pak Harto. Nah itu saya belajar lagi. Walaupun dia sudah dibegitukan, tetap dia megang teguh janji dia, sumpah dia bahwa dia membela atasannya. Oke. Ya, itu. tepuk tangan nggak apa-apa. Walaupun cerita soal tokoh idolanya beliau Pak Benny Murdani. Nah ini Pak ada buku dari Sintong Panjaitan. Judulnya Kedekatan Luhut dan Prabowo ini membuat detasemen anti teror 81. Ini sebenarnya seberapa dekat sih hubungan Bapak dengan Pak Prabowo itu? Hubungan kami berdua sih kan dekat lah ya. Sedekat ya, apa Pak? Ya dekat sekali menurut saya sih. Ya walaupun kita beda pendapat ya kita tidak musuhan. Itu yang saya pengen sebenarnya kepada generasi yang muda ini itu harus ditularkan. Jadi kita beda pendapat kenapa sih mesti berkelahi sih? Saya dengan Pak Prabowo ya masih ketemu, kita makan. Ya, yang sering ketemu Pak Luhut sama Pak Prabowo? Ya dua-dua lah, kadang-kadang saling rindu ya telepon-teleponan. Oh ya gitu ya rindu makan, ya. Bahwa kita bicara apa adanya, dia no hard feeling. Mau no hard feeling. Kapan terakhir ketemu Pak Prabowo? Kapan, ya Pak? baru berapa waktu lalu. Waktu yang lalu. Ketemunya di sebuah restoran tertentu itu ya? Kan masa kita tahu lah. Om Wai kan sudah tahu. Om Wai tahu. Tapi yang paling penting ketika diomong dengan Pak Prabowo itu apa Pak? Ya macam-macam dari. The most important one, tell me the truth. Apa kira-kira? Ya saya bilang kalau kamu memang merasa masih pengen maju jadi presiden, maju aja, kenapa gitu. Tapi saya bilang memang kalau Anda maju ya nggak usah jadi musuhan, karena Pak Presiden itu sama kamu juga hormat, selalu panggil kamu Mas Bowo. Gua panggil lu Wo, sana panggilnya Mas Bowo, saya bilang. Jadi dia hormat. Jadi panggilnya Wo aja. Jadi saya bilang pelihara kalianlah tradisi itu yang bagus. Menarik sekali. Kita masih akan berbicara dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk hal-hal yang menarik setelah yang satu ini ya.